Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah jemaah sekalian yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepadanya atas kehadiratnya, atas ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat berjamaah, nikmat untuk berthalabul ilmi, dan tentu saja nikmat-nikmat lainnya yang begitu banyak sehingga kita tidak bisa menghitung satu demi satunya. Dan alhamdulillah kita wajib dan patut mensyukurinya, salah satunya dengan menghadirkan jiwa raga kita untuk menghadiri kajian online bersama Wasa Ilmu Pekerja Mengaji. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, qudwah kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ibni Abdillah, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan tentu saja kepada kita semua yang hadir di kajian Wasa Ilmu Pekerja Mengaji. Alhamdulillah kita sudah tiba di hari Rabu, hari ke-14 di bulan Zulhijjah 1443 Hijriah, dan insya Allah kita akan bersama-sama mengkaji kajian ilmu dari salah satu guru kita tercinta, yaitu Al-Ustazuna Abdurrahman Dhani Hafizahullah Ta'ala, di mana beliau akan menyampaikan tema yang sangat berkaitan erat dengan momen Idul Adha, di mana kita sudah baru saja melewatkan hari Tasyrik, ya, hari ke-13 di bulan Zulhijjah. Dan apa saja manfaatnya, kemudian hal lainnya. Oleh karenanya pada malam hari ini kita akan menyampaikan, memberikan tema tentang daging hewan kurban menurut kedokteran klasik yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Zuda. Dan alhamdulillah di sini sudah hadir Ustaz Zuda Abdurrahman Dhani, Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Antum gimana? Alhamdulillah Ustaz. Ya. Baik, kita sudah memasuki pukul 20:05 waktu Indonesia Barat. Untuk itu kami persilakan kepada Ustaz Zona untuk mulai kajian pada malam hari ini tentang tema daging hewan kurban menurut kedokteran klasik. Demikian. Tafadhol ya Ustaz Zona, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, rahman wa rahimakumullah jami'an. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada yang tergabung dalam kajian bersama Pekerja Mengaji, jazakumullah khair ya, bagi panitia dan yang hadir walaupun dalam kajian via Zoom online ini ya. Pada kali ini kita akan membahas kaitan daging kurban dari sisi kedokteran Arab klasik. Nah, karena terkait erat dengan apa? Dengan konsep sehat sakit, juga terkait dengan makanan. Tak heran, ya sering kita sebutkan 90% penyebab penyakit adalah makanan. Ya, Allah jadikan yang halal-halal dari makanan, Allah jadikan keberkahan pada makanan, tapi bukan berarti yang halal dan yang berkah ini tidak menimbulkan penyakit. Halal dan berkah akan menimbulkan penyakit jika kita tidak tahu cara konsumsi yang benar. Ya, jika kita sering melakukan atau mengkonsumsi makan minuman tersebut dengan kebiasaan yang salah, dari cara mengolahnya, dari konsumsi di jam yang salah, dari kombinasinya, dari pantangan yang tidak dia pedulikan dengan kondisi penyakit dia, ini akan menimbulkan masalah. Rahmatullah. Juga tak heran kalau Anda saksikan, ya Anda teliti, Anda telaah, ya sebagaimana sering kita sebutkan ucapan seperti ucapan Hippocrates, bapak kedokteran Yunani, ya, you are what you eat. Apa yang Anda makan, diri Anda seperti itu. Sehat sakit Anda, ya, pertama mutlak atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada perantara sebab.
di antara andil sebab yang terbesar adalah makanan. Apa yang Anda makan, maka diri Anda seperti itu. Sehat sakit Anda juga terkait dengan makanan Anda. Nah, dan kalau kita lihat sekali lagi di musim-musim Idul Adha dan hari tasyrik, banyak kasus masalah kesehatan dan penyakit yang muncul, di antaranya seperti apa? Ya, kolesterol, darah tinggi, asam urat, dan yang ajibnya banyak orang mengalami batu ginjal ya di musim-musim seperti ini, karena ketika mereka terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang sifatnya panas ya. Subhanallah, maka fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Kita harus mengambil pelajaran ya. Dan sekali lagi kita ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaknya manusia melihat makanan yang dia makan. Nah, kita melihat apa yang kita makan di musim-musim Idul Adha ini, hari tasyrik ini, ya, maka kita tadabburi. Biar Idul Adha yang Masya Allah melimpah dengan daging, biar tidak menimbulkan dampak pada tubuh kita, maka kita harus apa? Kita harus tahu bagaimana caranya biar kita tetap istiqomah ibadah dalam keadaan menikmati daging kurban kita, ya, tetapi dalam keadaan tetap menimbulkan dampak positif, kesehatan, kekuatan dengan makan daging dengan cara makan yang benar. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekali lagi, kurban ya, ini termasuk syiar Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dalam firman-Nya, dzalika wa man yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan yang demikian itu ya bagi mereka-mereka yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk bagian dari sesungguhnya bagian dari ketakwaan hati kita. Termasuk syiar Allah ini berkorban. Ya, berkorban. Termasuk juga salat Idul Adha, itu juga termasuk syiar Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di Idul Adha terkumpul dua ibadah yang agung, ya. Fashalli li rabbika wanhar. Ya, maka salatlah untuk Rabb Anda dan sembelihlah sembelihan. Ya, sembelihan. Maka ini termasuk ibadah yang agung juga terkumpul di sini. Sembelihan ini sekali lagi ya termasuk hewan-hewan yang disembelih dari sapi, dari onta dan kambing, ya. Ini termasuk sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari daging-daging ini. Al-yauma uhilla lakum thayyibat. Pada hari ini telah aku halalkan bagi Anda semua yang tayyib-tayyib. Termasuk daging-daging hewan kurban adalah termasuk yang tayyib-tayyib. Termasuk yang tayyib-tayyib. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan termasuk nutrisi makanan di dalam Al-Qur'an, ya. Ulama-ulama yang mereka membahas, meneliti, yang mereka punya ghirah, punya semangat untuk membahas ilmu pengobatan, mereka melihat apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, itu biasanya ada manfaatnya, ada hikmahnya. Termasuk yang disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah, termasuk Al-Kitha termasuk timun, ya, afum termasuk bawang putih, al-baqal, al-ful, al-adas, ya, adas juga, ya, al-basal, bawang merah, ya, juga tin, zaitun, ya, dan banyak sekali dari apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an seperti at-talah, ya, pisang yang ditafsirkan dengan pisang, ya, al-muz, ya, tin, zaitun, zanjabil, ya, rumman, delima, jahe, ya, disebutkan dalam Al-Qur'an, juga yaqtin, ya, wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, ya. Itu juga termasuk yang disebutkan dalam Al-Qur'an, termasuk as-sidr, ya. Juga termasuk disebutkan dalam Al-Qur'an, termasuk daging, ya. Termasuk daging juga disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Termasuk daging disebutkan dalam Al-Qur'an. Di situ ada onta, ya. Ada juga sapi, ya. Maka ini mereka teliti, pasti ada sesuatu yang di situ ada hikmah, ya, ada hikmah. Dan asalnya lahm atau luhum, ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan berkali-kali, ya. Luhum di dalam Al-Qur'an banyak sekali
disebutkan, ya. Lebih dari sekali al-luhum disebutkan dalam Al-Qur'an. Qala araita idza awaina, ya. Di antaranya luhum, kalau disebutkan lahmut tari, maka yang dimaksudkan itu adalah ikan. Ya, lahmut tari yang disebutkan ikan. Kenapa? Karena ikan itu lebih bagus dikonsumsi dalam keadaan tari. Tari itu dalam keadaan fresh. Ya, sehingga para ulama menafsirkan lahmut tari itu adalah ikan. Ya, lahmut tari adalah ikan. Wah, banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan, ya. Di antaranya wa huwa alladhi sakhara al-bahra lita'kulu minhu lahman tariya. Lahman tariya. Maka ikan juga termasuk disebut daging. Tapi apa? Lahman tariya. Ya, lahman tariya. Juga disebutkan di dalam Al-Qur'an juga di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur ayat 22, wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Lahm itu adalah daging. Kalau daging di sini disebutkan mutlak daging, seringnya disebutkan adalah daging-daging hewan seperti binatang ternak, ya, termasuk hewan kurban, ya, termasuk binatang ternak. Adapun kalau disebutkan muqayyad dikaitkan dengan lahma tari, baru yang dimaksudkan di situ adalah daging, yaitu masuk ikan. Nah, tapi kalau mutlak, ya, mutlak lahm, maka yang dimaksudkan adalah binatang ternak. Sering sekali disebutkan lahm di dalam Al-Quran. Ini rahmatullah jami'an. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan binatang-binatang ini, ya, dijadikan untuk apa? Hikmah, untuk menjadikan manusia dalam keadaan sehat dengan mengkonsumsi binatang-binatang yang Allah halalkan. Yang Allah halalkan. Dalam hal ini kita khususkan binatang kurban, ya, onta, sapi, kambing. Akan kita ulas. Nah, juga rahimakumullah, Ibnu Qayyim membahas pembahasan tentang daging ini di antaranya beliau sebutkan dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad jilid keempat halaman 350, yaitu 350 sampai yaitu 354. Kita akan bahas di sini daging-daging yang terkait dengan binatang kurban, Allah Subhanahu wa taala jadikan binatang ini pertama halal, ya, tapi jadi konsep halal ataupun berkah belum tentu tidak menimbulkan penyakit. Kenapa? Karena sebenarnya kita tergantung cara kita mengkonsumsinya, mengkombinasinya, kapan dikonsumsi, sebagai pantangan apa tidak, ini akan kita ulas. Dan pilihlah, ya, daging-daging hewan kurban Anda termasuk daging yang paling baik untuk diri Anda. Nah, di antaranya yang pertama kita ulas, yang pertama akan kita bahas, ya, bahwasanya Nabi SAW, ya, sering berkorban, termasuk sering berkorban juga yang Nabi lakukan, sebagaimana dari Anas bin Malik, riwayat Imam Bukhari, dia berkata, dhahan Nabi SAW bikabsyaini amlahin, fara'aituhu wadi'an qadamah ala sifahi hima yusammi wa yukabbir fadabahahuma biyadih. Ya, kata Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW menyembelih sembelihan, ya, menyembelih sembelihan dengan apa? Kabsyain amlahin, dua kambing, dengan dua kambing amlahin, ya, dua kambing, yang kambing ini apa? Kambingnya sangat bagus, gemuk, ya, dan kambingnya sehat, disebutkan dalam riwayat akranain, dan kambing ini punya tanduk, dan ini menunjukkan apa? Sifat kambing yang sempurna. Kemudian aku melihat Nabi SAW meletakkan kakinya. Di mana? Meletakkan kakinya di mana? Ala sifahihima. Di kedua kambing ini,
Diletakkan di mana? Di sifahnya. Sifah diartikan jawanib, yaitu bagian tepinya. Ketika kita menyembelih kambing, ya, termasuk bimbingan Nabi SAW, kambing dihadapkan kiblat, ya. Kepala ada di sebelah bagian tangan kiri kita pegang, dan kemudian kaki Nabi SAW diletakkan di sifah, itu jawanib, bagian tepinya. Disebutkan oleh para ulama, ditakwilkan hadis ini, yaitu diletakkan kaki Nabi, yaitu kodam telapak kaki Nabi, diletakkan di leher dekat dengan bahu. Dan tangan kanan memegang pisau, tangan kiri pegang kepala. Nah, ini termasuk bimbingan Nabi SAW. Dan kemudian Nabi SAW yusammi wa yukabbir. Nabi bertasmiyah, bismillah, dan kemudian bertakbir, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Nah, dengan tangannya Nabi SAW sendiri. Ini termasuk keutamaan yang paling afdal adalah ketika kita menyembelih, sesembelihan yang kita sembelih adalah kita sendiri yang melakukannya, kita sendiri yang mengamalkannya, tidak diwakilkan. Itu hukum asalnya. Tetapi kalaupun diwakilkan, ya, maka itu tidak mengapa, ya. Sebagaimana kesepakatan para ulama, boleh untuk diwakilkan. Jika apa? Dia misalkan takut dengan darah, atau dia belum punya ilmu, atau dia nggak tega dengan hewan tersebut, ya, maka boleh diwakilkan. Atau dia sakit, maka boleh diwakilkan. Sebagaimana Imam Bukhari juga membuat judul bab man dabaha dhahiyah ghairih, ya, dhahiyata ghairih, bab barang siapa menyembelih sesembelihan orang lain, sembelihan orang lain, menunjukkan apa? Bolehnya diwakilkan. Nah, juga termasuk yang disebutkan oleh Imam Bukhari, disebutkan dalam bab dalam Sahih Bukhari, bab ma yu'kal min luhumil adhahi wa ma yatazawwad minha. Bab yaitu apa-apa yang boleh dimakan, yaitu bolehnya dimakan dari apa? Daging sembelihannya, dan dia bisa jadikan bekal dia safar ataupun bekal dia untuk walaupun dia mungkin berhari-hari. Boleh, ya, tanpa harus mensyaratkan sepertiga untuk kita, sepertiga untuk keluarga kita, sepertiga untuk orang fakir miskin atau orang sekitar kita. Adapun pembagian seperti ini nggak sabit dari Nabi SAW. Alhasil silakan ambil, ya, dan Anda konsumsi daging tersebut. Nah, dan ini dilakukan Nabi SAW. Kemudian rahmatullah jami'an, ya, wah, ini Nabi menyembelih apa? Kambing di antaranya, menyembelih kambing. Kemudian yang kita lihat, ya, pertama pembahasan Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, dia pilih yang pertama lahmud dha'n, daging kambing, ya, termasuk kambing domba, ya. Kambing domba ini sifatnya adalah harun ratbun, sifatnya adalah panas, yaitu lembab, panas lembab. Ini domba, sifatnya panas lembab. Nah, ini adalah daging pilihan. Makanya Nabi SAW yang diracun dari daging kambing oleh wanita yang waktu itu masih Yahudi, ya, Zainab bintul Harith, yang kemudian disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemudian dia berislam, dan kemudian disebutkan beliau bahwasanya wanita ini dikisos setelah masuk Islam. Kenapa? Karena sebelumnya telah menyebabkan sahabat Nabi Bishr bin Bara meninggal karena racun yang dia lumurkan pada daging paha kambing bagian depan kesukaan Nabi SAW. Yang mana paha depan kambing ini, ya, sudah dilumuri racun. Wallahu a'lam apakah racun itu dari sengat kalajengking ataupun ular padang pasir yang sangat berbisa sehingga menyebabkan pembuluh darah aorta Bishr bin Bara pecah dan meninggal ketika itu juga. Adapun Nabi SAW, Allah jadikan kekhususan Nabi dengan kekuatan fisiknya, dan Allah jadikan racun tersebut berdampak 3 tahun kemudian yang menyebabkan wafatnya Nabi SAW. Kemudian wanita ini dipanggil oleh Nabi SAW dan ditanyai, kenapa kamu ingin meracuni daging ini? Kemudian wanita ini berkata, ya, kalau kamu seorang Nabi, pasti kamu tahu daging ini beracun. Bagaimana kamu tahu daging ini beracun? Kata Nabi SAW, yang merupakan mukjizat untuk Nabi SAW, kata Nabi apa? Sesungguhnya daging inilah yang mengkabarkan kepadaku bahwa dia telah diracuni, telah dilumuri racun. Dan kemudian para sahabat melihat semenjak itu sampai wafatnya Nabi,
Sahabat melihat langit-langit Nabi SAW berwarna kebiruan. Ini tanda-tanda bahwasanya kalau orang keracunan, langit itu berwarna kebiruan. Sebagai tanda liver dia sudah lemah. Sebagai tanda banyak stagnasi peredaran darah. Banyak darah yang sudah tersumbat. Ya, tidak lancar di tubuh Nabi SAW. Tapi karena Allah yang menjadikan Nabi bertahan hidup sampai kemudian Nabi wafat 3 tahun setelah diracuni wanita tersebut. Ini rahman dan rahmakumullah jami'an. Maka lahmu dha'an yang sifatnya harun ratbun. Jadi ingat, kambing, domba sifatnya harun ratbun, panas lembab. Ya. Oleh karena itu panas lembab ini berarti kalau Anda ingin mengkombinasi makanan yang cocok dengan kambing ini, cocoknya dengan apa? Bukan dengan nasi, tapi cari pasangannya. Misalkan labu kuning, labu siam, sayuran, timun, ya, atau sayur salad. Ini adalah yang terbaik. Ya, Anda cari pasangannya. Ya, kalau Anda kebanyakan panas ketemu panas, apalagi panas lembab ketemu panas lembab, apa yang terjadi? Akan menimbulkan yaitu gas di pencernaan kita. Ya, kalau timbul gas, panas ada dan gas ada, apa yang terjadi? Sebagaimana disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dari syarah hadis tentang ramat, babur ramat, beliau menyebutkan jika uap yang sudah terbentuk karena makanan kita tadi akan diserap oleh pembuluh darah, disebarkan ke seluruh tubuh dan akan menumpuk di kepala. Ya, jika uap menumpuk di kepala, didorong ke mata, timbullah ramat, sakit mata, infeksi mata, konjungtivitis. Jika didorong ke hidung, akan timbul yaitu zukam, pilek. Jika didorong ke liha, anak lidah, akan menimbulkan khanan, yaitu apa? Masalah THT dan suara ngorok. Ya, jika didorong ke paru-paru akan menimbulkan nazlah, yaitu infeksi paru-paru. Jika didorong ke jantung akan menimbulkan syausah, nyeri pada jantung. Jika ternyata uap nggak bisa keluar kemana-mana, maka akan menimbulkan pusing. Sekali lagi cocok dengan hadis Nabi SAW ketika Nabi ya dari Abu Hurairah melihat seorang laki-laki badu, riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, disebutkan Syalbani rahimahullah, yang Nabi bertanya kepada orang badu, yang Nabi takjub dengan kondisi fisik dia, yang Nabi bertanya dengan 2 penyakit ringan sekali, yaitu apa? Hal asabaka umumil dam, apakah kamu pernah kena umumil dam? Kemudian orang badu mengatakan, ma umumil dam, apa itu umumil dam? Ya, kemudian Nabi menjelaskan harun bainal jild wal adhalat, yaitu demam antara kulit dan otot. Kemudian kata orang Badu ini apa? Ma asabani umumil dam abada. Aku nggak pernah kena umumil dam selamanya, nggak pernah kena demam. Kemudian Nabi lanjut bertanya, hal tasaddaqta? Apakah kamu pernah kena demam? Apakah kamu pernah kena pusing? Kemudian orang Badu berkata, Mas sudah, apa itu pusing? Kemudian Nabi menjawab, as-suda, yaitu apa? Rihun ya'taridu firas wa yadribu al-asab, yaitu angin yang menumpuk di kepala dan menekan saraf. Maka ini kronologi pusing yang disebutkan Nabi karena uap yang menumpuk di kepala. Ya. Orang Badu ini sama sekali demam nggak tahu juga nggak pernah, pusing nggak tahu juga nggak pernah kena pusing. Ya, sampai Nabi mengatakan setelah laki-laki Badu ini pergi dari hadapan Nabi, Nabi berkata kepada para sahabat, barang siapa ingin melihat ciri-ciri orang penghuni neraka, lihatlah orang tadi, seumur hidup nggak pernah sakit. Maka beruntunglah Anda yang pernah sakit. Ya, maka termasuk tanda-tanda ciri-ciri penghuni neraka adalah di dunia dia nggak pernah sakit. Nas'alullah al-afiyah. Baik, rahimahumullah jami'an. Ini Nabi menyebutkan salah satu sebab pusing, karena pusing sangat banyak. Ada pusing karena stres, pikiran, ya, masalah dia. Ada pusing karena salah posisi tidur seperti tension headache, ya. Ada pusing karena masalah dehidrasi, kurang cairan. Banyak pusing, tapi pusing yang disebutkan di sini salah satu jenis pusing yang disebutkan Nabi SAW yaitu karena uap. Ya, termasuk kedokteran klasik melihat stroke juga karena apa? Uap. Ya, Bell palsy juga muka merah karena uap. Pusing, vertigo, migrain juga karena uap yang menumpuk di kepala. Nah, rahimahumullah, oleh karena itu, kalau kita lihat konsep ini, harun ratbun pada sifat kambing domba berarti paling cocok bukan dengan nasi, paling cocok dengan pendinginnya.
Nah, sekali lagi bukan berarti makan kambing dengan nasi itu makruh atau haram. Tidak, sah, halal. Tapi jangan sering-sering. Nah, jangan sering-sering. Bahkan Ibnu Muflih menyebutkan, jika dia sering merutinkan kombinasi makanan yang sejenis, ya panas dengan panas misalnya, hukumnya bisa menjadi makruh. Kenapa? Karena dia bisa menjerumuskan diri dia kepada penyakit. Nah, nas'alullahal afiyah. Kemudian alhamdulillah jami'an, daging kambing domba ini, jenis domba ini disebutkan beliau ya bahwasanya yuwallidu dam al-mahmud, menghasilkan darah yang baik, nggak menyebabkan darah kotor, darah yang baik, bagus untuk menambah hemoglobin berarti. Nah, juga dia apa? Qawi liman jada hadmuh, ya, dan dia sangat baik, cocok menghasilkan darah yang bagus bagi siapa? Yang pencernaannya bagus. Adapun bagi orang yang nggak pernah makan kambing, ya, kemudian dia konsumsi kambing, maka akan menimbulkan dampak, ya, efek samping bagi tubuh dia, pencernaan dia. Dan domba ini sangat bagus untuk mereka yang punya tubuh sifatnya dingin atau netral. Dingin atau netral. Nah, contoh yang dingin berarti apa? Kambing domba sangat cocok untuk orang yang asma, cocok untuk orang yang mengalami ejakulasi dini, impotensi, cocok untuk orang yang mengalami rematik. Makanya apa? You are what you eat. Ya, diri Anda ya adalah cerminan dari makanan Anda. Juga demikian, jadikanlah makanan Anda sebagai obat. Oleh karena itu apa? Jadikan kambing apa? Obat bagi tubuh Anda. Jangan jadikan makanan Anda yang masuk ke dalam tubuh Anda sumber penyakit. Jangan. Jadikan sebagai obat bagi diri Anda. Dan dia subhanallah sangat cocok untuk apa? Ahli riyadhah, at-tamah. Daging kambing domba ini sangat cocok untuk orang yang suka olahraga, untuk membentuk otot dia, dan dia juga sangat cocok dikonsumsi ketika musim dingin. Untuk apa? Menghangatkan tubuh dia. Dan daging kambing domba ini juga bermanfaat untuk siapa? Li ashabil miratis sauda, untuk orang yang punya masalah pada limpa. Orang yang punya masalah pada limpa, ya, ciri khasnya apa? Dia sering mengantuk di jam-jam jam 9 sampai jam 11. Sering lemas dan mengantuk. Maka dari itu kurangi karbohidrat, kurangi karbo-karbuan, kurangi gula-gulaan. Tetapi yang paling bagus untuk dia apa? Justru kambing. Ya, justru kambing. Bukan berarti makan pagi, makan kambing, bukan. Tapi apa? Kurangi karbo, dan kambing justru yang baik untuk diri dia. Wa yuqawi adz-dzihn wal hifdz, dan dia memperkuat apa? Menguatkan hafalan dan daya memori serta konsentrasi dia. Kenapa? Karena sifatnya panas, lembab. Ya, menguatkan apa? Daya konsentrasi. Makanya di antara ciri-ciri ya yang melemahkan hafalan adalah makanan yang sifatnya dingin lembab. Dingin lagi lembab. Dari buah-buahan atau sayuran atau minuman, ya, maka demikian tidak dianjurkan. Makanya Al-Hafidz atau Imam Zurnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'alim menyebutkan orang yang kebanyakan minum air akan menyebabkan dia menjadi pemalas. Ya, Abul Husain Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Mughni, ulama tahun 400-an Hijriah, 432 Hijriah, menyebutkan orang yang kebanyakan yang makan atau minuman yang sifatnya dingin akan menyebabkan hafalan lemah, juga apa? Hubungan pasutri dia juga lemah. Coba ajaib. Makanya untuk menguatkan hafalan dan memori diantaranya apa? Yang sifatnya panas, seperti daging kambing. Dan terutama yang dipilih adalah kambing jantan. Ya, apalagi kambing jantan yang warna hitam. Nah, kemudian walahmil harimi wal ajifi radi. Adapun daging kambing yang sudah tua renta, ya, kambing tua renta lagi kering, keras, itu nggak bagus untuk kita konsumsi, ya, nggak bagus untuk kita konsumsi. Dan daging kambing yang paling bagus adalah lahmuz zakar, kambingnya kambing jantan al aswad minhu, dan yang warnanya hitam. Kenapa? Karena yang warna hitam ini lebih gesit. Semakin gesit kambing tersebut, semakin lunak dagingnya dan nutrisinya semakin banyak. Nah,
Subhanallah. Fa innahu akhafu wa alat wa anfa. Kenapa? Itu yang paling lunak, mudah dicerna, paling lezat, paling bermanfaat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, kemudian kata beliau, wal ahmar al hayawan as-samin akhafu wa ajwad ghidaan. Berikutnya apa? Yang warnanya dagingnya warna merah, ya, ya, dan kemudian dia gemuk, itu juga termasuk yang nutrisinya baik. Nutrisinya baik. Kemudian alhamdulillah, kalau kita lihat kesukaan Nabi SAW, ya, Anda berkurban Idul Adha, hari tasyrik merasakan daging. Kalau Anda berkurban, biasanya panitia kurban bertanya, Bu, Pak, Anda minta jatah yang mana? Kalau kita telah, ya, lihat kesukaan Nabi apa? Paha depan. Paha depan. Kedua, hadis Nabi SAW sebagaimana dalam riwayat Al-Hakim dengan sanad hasan, ya, Nabi SAW telah bersabda, afdhalul lahm lahmud dhahr. Nah, dalam riwayat atyabul lahm lahmud dhahr. Sebaik-baik daging adalah daging pada tulang punggung. Ini satu. Ya, dua. Pertama tadi paha depan. Kedua, tulang punggung. Ketiga, disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Mustaqfiri dalam kitab Tibbun Nabawi, ya, beliau juga termasuk ulama yang konsen dalam bidang Tibbun Nabawi juga, sekitar kurun keempat, 400 Hijriah. Dia mengatakan dalam riwayat tersebut ada seorang wanita yang menyembelih domba. Kemudian Nabi meminta daging dan wanita tersebut berkata tidak tersisa kecuali bagian unuk, lahmul unuk, ya, daging pada tulang leher. Dan ternyata Nabi merekomendasi daging pada tulang leher. Nah, ini yang ketiga. Nah, kemudian yang berikutnya ada pun Ibnu Qayyim menyebutkan yang keempat nih dari Ibnu Qayyim, bukan dari Nabi. Afdhalul lahm, kata Ibnu Qayyim, wa afdhalul lahm idhuhu bil azam. Ya, dan daging yang paling baik adalah daging yang kembali nempel pada tulang. Kenapa? Karena itu adalah daging yang paling lunak, ya, dan mudah dicerna. Nah, dan mudah dicerna. Maka ini adalah pilihan daging-daging yang paling cocok untuk siapa? Untuk ibu hamil. Biar nggak terjadi konstipasi, ya. Sehingga ketika hamil, ya, terjauh dari penyebab konstipasi. Kenapa? Konstipasi memperparah kondisi dia. Ya, hamil kemudian mengejang, ya, bisa menyebabkan kandungan turun, bisa menyebabkan diantaranya bawasir atau ambeien, ya. Maka dari itu apa? Dihindari yang menyebabkan konstipasi, ya. Juga cocok untuk balita karena dia lunak, juga cocok untuk lansia karena dia juga lunak. Nah, ini subhanallah yang perlu ditadaburi. Kemudian sebagaimana dikatakan oleh Al-Farasdak, ya, dia termasuk seorang penyair di zamannya, yaitu Al-Umawi, dan di zamannya Ali bin Abi Thalib, dan dia meninggal, dia lahir sekitar 38 Hijriah dan meninggal pada tahun 110 Hijriah. Kita keluar dari akidah beliau, ya, dari pembahasan tentang akidah, tapi kita melihat ucapan hikmah beliau. Dia mengatakan khudil muqaddam wa iyyaka war-ra'sa wal batna fa inna da fihima. Ya, ambillah bagian organ depan, tapi hati-hati dengan kepala, hati-hati dengan jeroan. Kenapa? Karena penyakit berasal dari keduanya. Ya, dari dua organ ini, kepala dan jeroan. Ini ajib. Di negeri kita, Masya Allah, ada ya lidah jadi menu kuliner, ya, kemudian hidung jadi menu kuliner, ya, matanya jadi menu kuliner, otaknya jadi kuliner, ya, jeroan, ususnya, empedunya, Masya Allah, semua dikonsumsi di negeri kita. Nah, adapun hadis yang menyebutkan Nabi SAW membenci dari konsumsi al-mathana, kandung kemih, al-mararah, empedu, kemudian al-khusyatain, yaitu pelor atau testisnya kambing misalnya, kemudian dan beberapa organ yang lainnya, sekitar 5 organ yang disebutkan dalam hadis tersebut,
hadis tersebut lemah, dhaif, ya, dan tidak sabit, hal tersebut makruh. Silahkan sah-sah saja untuk dikonsumsi, tapi apa? Jangan terlalu sering, karena akan menimbulkan masalah. Nah, masalah kesehatan. Nah, Pak ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang kalau ada orang punya masalah darah tinggi, tapi dia pengen kambing, ada solusinya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala, ya, yang paling bagus, ya, kalau punya masalah sifat panas, masalah panas dari kolesterol, asam urat, darah tinggi, ya, misalkan darah kental, dimer tinggi, misalkan, ya, sifat panas ini, dia tapi rindu dengan kambing. Ternyata Ibnu Qayyim membahas di antaranya apa? Lahmul jadi. Lahmul jadi, ya. Ini adalah daging kambing yang direkomendasi untuk tipe panas. Kenapa? Karena dia qaribun ilal i'tidal. Dia mendekati sifat yaitu netral. Ya. Apa itu lahmul jadi? Lahmul jadi adalah apa? Kambing yang masih apa? Masih menyusu pada induknya. Kambing yang masih menyusu pada induknya dan apa? Lebih dekat dengan masa kelahiran. Ya, katakan seperti Bali Bull, kambing bawah 5 bulan contohnya. Ya. Maka ini termasuk apa? Daging yang aman untuk orang yang tipe panas. Disebutkan oleh beliau Ibnu Qayyim rahimahullah, dia apa? Asra'u hadman, mudah dicerna. Ya. Dan mudah dicerna kenapa? Karena masih ada dampak dari apa? Susu dari induknya. Mudah dicerna, dan dia lebih condong bersifat apa? Qaribun ilal i'tidal, lebih condong ke arah netral. Mulayyinul tab' muwafiqul li aktsarin nas fi aktsaril ahwal, dan dia cocok untuk segala kondisi manusia, mau panas, mau dingin, ya, kambing ini cocok. Untuk orang darah tinggi masih cocok, untuk orang darah rendah cocok. Nah, dengan kondisi musim panas, musim dingin juga cocok. Dan dia altaf min lahmil jamal, dia lebih lembut daripada daging onta. Nah, wah ini, dan dia menghasilkan apa? Darah yang baik, nggak menyebabkan darah kotor. Nah, ini yang dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Jikalau Anda pilih kambing dewasa, lahmul dha'an, tentunya untuk domba usia 6 bulan sudah musim, sudah siap untuk dijadikan hewan kurban. Tapi kalau kambing seperti kambing Jawa, ya usianya minimalnya 1 tahun. Untuk sapi 2 tahun. Untuk onta, ya termasuk apa? 5 tahun. Adapun kalau musinain pada umurnya tidak direkomendasi oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Seperti musinain, kalau kambing Jawa musinain berarti 2 tahun. Dagingnya mulai keras. Kalau sapi berarti 4 tahun, dagingnya mulai keras. Kalau onta berarti 10 tahun, dagingnya mulai keras. Nah, ini pembahasan Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Kemudian rahimahullah, ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah yang berikutnya, jenis kambing yang tipenya tipe maiz, seperti kambing model-model kambing Jawa. Nah, kalau tadi domba, Anda ingat-ingat sifatnya panas lembab. Karena panas lembab, cari konsumsinya, lawan dari panas lembab. Ya, makanya jangan panas lembab ketemu panas lembab. Misalkan apa? Kambing sama nasi, jangan. Halal, tapi jangan sering-sering. Ya, jangan sering-sering. Yang paling bagus cari lawannya, pendinginnya. Nah, cari pendinginnya. Nah, sebagaimana konsep panas dingin yang sering kami sampaikan. Nah, untuk apa? Agar tubuh kita tetap dalam keadaan di tengah. Ya, tidak terlalu ekstrim panas lembab, tidak terlalu ekstrim dingin lembab misalkan. Tidak terlalu. Sehingga apa? Tetap dijaga. Dengan makanan yang masuk, kita terjaga. Hormon ikut terjaga dalam keadaan stabil, dimer juga nggak terlalu kental. Kenapa? Karena makanan kita dijaga. Nah, karena masalah ini muncul apa? Masalah kekacauan hormon dan darah kental, ini masalah penyebab penyakit yang banyak membuka pintu penyakit kemana-mana. Ya, seperti contoh pada orang mandul, lama nggak punya anak. 2 sebab terbesar ini yang paling penting untuk diobati dan diterapi. Pertama apa? Pola makan. Kalau pola makan nggak benar, akan menyebabkan kekacauan pada hormon, termasuk apa? Hormon kesuburan,
progesteron, estrogen, FSH, LH, ya, testosteron. Ini akan pengaruh. Kenapa? Karena makanan kita. Kemudian karena makanan kita akan bikin darah kita kental. Kalau darah kita kental, menyebabkan apa? DD dimer tinggi. Kalau DD dimer tinggi kental, akan menyebabkan apa? Mani laki-laki dan mani perempuan nggak sehat. Kenapa? Disebutkan oleh Asyuti ya dalam kitabnya Tibbun Nabawi bahwasanya mani laki dan mani wanita dibentuk dari darah. Kalau darah nggak sehat, berarti mani nggak sehat. Sudah mani nggak sehat karena darah nggak sehat, plus pola makan nggak benar sehingga hormon kacau. Ini dua hal ini menyebabkan mereka sulit dapat keturunan. Ini salah satu contoh kasus rahimani wa rahmatullah jami'an. Kemudian kita kembali lagi lahmul ma'iz ya. Lahmul ma'iz atau kambing seperti kambing Jawa itu sifatnya apa? Qalilul hararah, tapi dia apa? Yabis. Dia panasnya lebih sedikit dibanding domba tadi, tapi apa? Tapi dia kering. Panas sedikit tapi kering. Kata beliau, wa khiltuhu mutawallid minhu laisa bifadil wa laysa bijayyid al-hadam. Ya, dan campuran sifat daging kambing ini, kambing al-ma'iz atau seperti model kambing Jawa ini apa? Itu bukanlah yang baik untuk pencernaan, gak bagus untuk pencernaan. Dia sulit dicerna, wala mahmudul ghidha, dan nutrisinya kurang bagus. Nutrisinya kurang bagus. Walah mutais radi, lah mutais. Tais ini termasuk apa? Kambing yang seperti apa? Kambing Jawa dan bulunya panjang lurus itu namanya tais. Ya, karena penamaan kambing itu banyak ya. Dalam bahasa Arab ada tais, ada ghanam, ada kebish, ada dha'an, ada ma'is, ada khuruf, ada syah, ada jud'ah, ada na'jah, banyak jenisnya. Nah, itu punya ciri khas masing-masing. Nah, falahmut tais, kambing yang model tais seperti kambing Jawa dan bulunya panjang lurus, ya itu apa? Radiun mutlaqan, ya betul-betul nggak baik dagingnya. Nah, halal bukan mencela daging, bukan. Ini menyebutkan dari sisi ilmu pengobatan klasik. Syadiduz yubus, ya, dan keringnya lebih ekstrem dibanding apa? Al-ma'is. Kalau ma'is tadi seperti kambing Jawa, ya dia kambing Jawa tapi nggak punya bulu-bulu yang tebal yang lurus. Kalau kambing seperti kambing Jawa tapi bulunya tebal lurus, namanya bukan ma'is, namanya tais. Dan tais ini lebih kering dibanding al-ma'is, ya lebih kering. Sehingga apa? Asiru al-inhidam, sehingga sulit banget untuk dicerna. Sulit untuk dicerna. Muwallidun lil khat as-saudawi, dan dia menghasilkan apa? Darah, menyebabkan darah itu kotor. Ya, darah kotor, ya, menyebabkan limpa lemah. Nah, barakallahu fikum. Berkata Al-Jahid, qala li Fadil min al-ittiba, berkata Al-Jahid kata Ibnu Qayyim, berkata kepadaku, ya, para ahli kedokteran yang mahir di bidangnya, dia berkata, ya Aba Utsman, ya, iyyaka walahmal ma'z, ya, hati-hati kamu dari daging kambing al-ma'z, ya, fa innahu yurithu al-gham, karena akan menyebabkan dampak pada kejiwaan, apa? Mudah sedih, gundah gulana, ya. Makanya mereka sudah meneliti, kedokteran klasik meneliti, makanan juga menimbulkan efek dampak pada psikis, ya. Makanya kalau orang mudah marah, jauhi cabai-cabian, jauhi jahe-jahean, jauhi makanan yang sifatnya panas, dikurangi. Nah, ini al-maiz, ya, menyebabkan apa? Gundah gulana. Kenapa? Karena dia sifatnya tadi banyak mengandung apa? Panas lagi kering. Ya, panas dan kering. Wa yuharriku sauda wa yurithu an-nisyan. Juga akan menyebabkan apa? Kelupaan. Ya, menyebabkan apa? Dia mudah lupa, wa yufsidud dam, dan membuat darah kotor, darah rusak. Nah, fa ini rahmanakumullah jami'an, ya, sudah kita bahas masalah kambing, sudah kita bahas. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya hati-hati juga untuk orang yang nggak biasa konsumsi kambing, terutama kambing tais atau maiz, ya, karena akan menyebabkan apa? Masalah bagi pencernaan dia.
ya, menyebabkan masalah bagi pencernaan dia. Yang berikutnya adalah lahmul baqar, daging sapi. Sapi dibagi menjadi dua dalam pembahasan Ibnu Qayyim, sapi dewasa dan sapi muda. Sapi dewasa dan sapi muda. Adapun sapi dewasa sifatnya adalah baridun yabisun. Baridun yabisun, sifatnya dingin kering. Dingin kering. Ini sapi. Ya, kalau lihat dingin kering berarti sapi boleh dikonsumsi dengan nasi. Nasi panas lembab, sapi dingin kering, tapi tetap jadikan sayur sebagai tambahannya. Ada sayur hijau-hijauannya. Nah, kalau tadi kambing, domba sifatnya panas lembab, berarti jangan gabung sama nasi. Berarti yang bisa sama nasi di antaranya sapi dingin kering. Tapi sapi sifat dingin kering, kalau kita lihat diolah menjadi dendeng, maka sifatnya bisa menjadi panas kering. Kenapa? Karena kalau dijadikan dendeng itu dijemur dan kadang ditambah garam, maka menjadi lebih panas. Ya, kena panasnya matahari, lembab dinginnya hilang, sisa panas jadi kering, panas kering. Apalagi ditambah garam, jadi panas kering berlebihan. Juga demikian kalau kita lihat olahan masakan rendang, masakan terenak nomor 1 di dunia. Sepakat orang-orang di muka bumi ini, rendang. Ya, rendang ini aslinya sifat sapinya dan rata-rata sapi dewasa. Kadang mereka bikin rendang dari daging kerbau, kadang sapi. Ya, nah sifatnya hampir sama. Kerbau dan sapi sifatnya hampir sama, yaitu baridun yabisun, dingin kering. Kalau kita lihat masakan rendang, dia dimasak berjam-jam, kadang 4 jam, kadang ada yang 6 jam, masih ditambah dengan kelapa, ya sifatnya panas, juga ditambahi garam yang banyak, panas, maka sifatnya bisa berubah, bukan dingin kering lagi, ya bisa menjadi panas kering juga, bahkan panasnya bisa sangat ekstrim. Nah, karena bahan tambahannya yang begitu banyak. Nah, makanya kalau kita lihat ada yang mengatakan, udah konsumsi kambing aja, silahkan. Kambing itu nggak bikin penyakit, yang bikin penyakit adalah bumbunya seperti santan. Ini ucapan yang salah, ya, ucapan salah. Kambing itu halal, ya, tapi halal usahakan ketemu halal. Nah, usahakan ketemu halal. Sekarang contoh, darah tinggi panas, kambing panas, panas ketemu panas akan tambah parah darah tingginya, walaupun nggak ada santannya. Nah, ini termasuk konsep yang harus dipahami. Nah, maka untuk darah tinggi tadi cocoknya apa? Lahmul jadi. Cari anak kambing yang masih menyusu. Nah, kemudian kembali kepada lahmul baqar, ya, daging sapi ini, ya, karena sifatnya baridun yabisun, dia jadi berdampak apa? Asirul inhidham, sulit dicerna. Berarti apa? Untuk ibu hamil, anak balita, lansia, jangan sering konsumsi sapi. Kenapa? Menyebabkan konstipasi, sulit dicerna. Barakallahu fikum. Ya, seperti makanan-makanan yang mengandung unsur sapi, berarti apa? Jangan terlalu sering dikonsumsi. Nah, jangan terlalu sering konsumsi. Makanya tetap adakan sayur untuk apa? Biar jadi mudah dicerna. Wadia batiul inhidar, sulit sekali turun ke apa? Usus dan pencernaan juga lama. Yuwallidu daman saudawiyan, dan dia menghasilkan darah kotor, La yuslihu illa li ahlil kadbi wa ta'ab asyadid. Nah, maka ini sangat gak cocok sekali, ya. Nah, sangat gak cocok sekali. Nah, terutama untuk orang yang sudah proses sembuh dari sakit, nggak dianjurin, ya, akan tambah memperparah pencernaan dia. Yurithu idmanuhu al-amrad as-saudawiyah. Orang yang ketagihan daging sapi seperti ini akan menimbulkan apa? Penyakit-penyakit saudawiyah, darah kotor. Ya, penyakit apa saja yang karena dampak dari saudawiyah atau darah kotor tadi? Seperti apa? 1, al-bahak wal jarab. Al-bahak yaitu penyakit seperti belang-belang, seperti pipi belang putih, tapi bukan vitiligo, seperti semacam panu, tapi bukan panu, tapi gangguan pada pigmen warna kulit. Kemudian al-jarab, penyakit kulit, sering gatal-gatal. Kenapa? Kebanyakan sapi, daging sapi. Kemudian apa? Wal kuba wal judam. Al kuba
wal judar, termasuk juga lepra. Orang kena lepra, pantangannya berarti apa? Jangan konsumsi sapi. Wadaul fil, dalam kedokteran alat klasik ternyata kaki gajah karena kebanyakan makan sapi. Kenapa? Darah kotor, darah tersumbat, gak lancar, subhanallah, juga timbul masalah apa? Kaki membesar. Nas'alullahal afiyah. Wassaratan, syaratan seperti kanker. Kenapa? Karena darah kotor tadi timbullah stagnasi peredaran darah. Wal waswas. Ternyata waswas juga kebanyakan daging ini. Ya, sekali lagi, daging sapi bukan haram, bukan makruh, sah, tapi jangan berlebihan. Kemudian wahamma riba, juga menimbulkan demam riba. Ya, demam riba. Wa katsiru minal awram, juga akan menimbulkan benjolan-benjolan di tubuh yang sangat banyak. Ya, hati-hati pada kasus ganglion, tumor saraf tepi, tumor kulit, hati-hati. Jangan banyak konsumsi sapi. Ya, juga orang kena tumor dan kanker, kurangi daging sapi kalau bisa dijauhin. Kenapa? Karena menimbulkan apa? Amrod saudawiyah, penyakit karena darah kotor. Juga wahid liman lam ya tentu. Dan ini sangat potensi sekali muncul efek ini, ya, bagi siapa? Bagi mereka yang nggak biasa makan daging sapi, ya. Liman lam yadfa dhararu bil fulful wazum, atau orang yang tidak mengkombinasi sapi tadi dengan bumbu yang lainnya sebagai penetralnya. Seperti apa? Seperti fulful. Kalau fulful aswad itu seperti merica, ya. Atau fulful bisa diartikan cabai, ya. Wathum, ada cabai, ada bawang putih, ada darasini wallahu alam belum saya cari. Wazan jabil jai. Kenapa? Karena sapi sifatnya tadi dingin kering. Maka untuk masak, untuk menetralkan dingin kering ini perlu ditambah apa? Cabai-cabian atau merica, bawang putih, juga ditambahi jahe untuk menetralkan dampak buruknya sapi yang menghasilkan darah kotor tadi. Nah, wallahu alam bisawab, untuk menetralkan, mengurangi sifat dinginnya tadi. Dan ulama klasik menyebutkan banyak sekali penyakit yang disebutkan masalah kesehatan karena masalah dingin. Nah, dan yang berikutnya jenis sapi yang kedua adalah lahmul ijil, daging anak sapi. Daging anak sapi ini, ya, apalagi dia anak sapi gemuk, maka dia a'dalul aghdhiyah wa atyabiha, termasuk apa? Nutrisi yang paling bagus dan paling mending, ya, paling mending dan paling lezat dan bagus untuk darah anak sapi. Kenapa? Karena anak sapi sifatnya apa? Harun rodbun. Harun rodbun. Seperti sifatnya domba. Harun rodbun. Berarti anak sapi, ya, tidak cocok dikonsumsi dengan nasi sebagaimana domba. Ya, tapi sesekali boleh-boleh saja. Bukan haram, bukan makruh. Wah, ini sifat daging korban pada apa? Pada sapi dan domba. Adapun kerbau hampir sama, ya. Karena apa? Sebagian ulama khilaf kerbau apakah boleh jadi korban? Ya, ulama berpendapat dia sama dengan sapi. Wallahu alam bisawab. Adapun onta, nggak perlu kita berpanjang lebar. Kenapa? Karena kita nggak nyembelih onta, karena nggak ada onta, ya. Onta hanya ada di beberapa tempat seperti kebun binatang, ya, mau kebun binatang besar ataupun kecil. Onta ini, ya, kalau kita lihat sifatnya, ya, kita lihat sifatnya onta, maka onta termasuk yang bersifat harun yabis. Dia panas tapi kering. Dia panas tapi kering. Oleh karena itu apa? Resikonya sulit dicerna. Nah, tapi kita nggak perlu berpanjang lebar. Selanjutnya kita kembali ke sesi tanya jawab, kembali kepada moderator. Barakallahu fikum, tafadhol. Naam ya Ustazuna, barakallahu fiik. Alhamdulillah, jemaah sekalian, kita sudah masih pukul 20 lebih 55 menit dan alhamdulillah di sini sudah ada yang bertanya. Yang pertama tadi ada yang sudah private chat ke Ana dari Ummu Atto, ya. Sebentar. Oke. Ya, untuk Ummu Atto mohon diulangi kembali pertanyaannya karena tadi di chat Zoom, di chatbox Zoom terhapus karena tadi ada gangguan sinyal di moderator. Oleh karenanya disilahkan untuk pertanyaan
dikirimkan melalui WA tanya jawab pekerja mengaji. Pertanyaan pertama dari Ibu Sri Mailiani di Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan ya Ustazi, saya dalam pengobatan pasca Bell's palsy. Masih terapi karena kelopak mata sebelah kiri masih kaku. Sebaiknya selain terapi, mohon saran obat herbal apa yang baik untuk memulihkan ahar normal tersebut. Demikian Ustaz. Masalah Bell palsy ya. Sudah berapa lama? Di sini tidak disebutkan sudah berapa lama terapinya dan penyakitnya sudah berapa lama. Nah, barakallahu fik. Masalah Bell palsy ya, ada masalah kelemahan pada saraf trigeminus atau saraf ketujuh ya. Sering kami dapati kadang ketika seorang bekerja di luar ya, sebenarnya karena saraf, bukan karena, kalau kedokteran modern mereka menyebutkan karena virus ya. Tetapi kedokteran klasik melihat ini karena lemahnya saraf. Saat dia lemah, sifatnya dingin, kemudian ketemu dingin, jadi kaku, sehingga merot. Contoh, seperti perbedaan cuacanya ekstrim, selepas orang bekerja di bawah terik matahari, kemudian langsung mandi, kemudian masih langsung terhampar kena AC, ini biasanya langsung kena Bell palsy, ketika dia sedang lemah. Ya, atau seperti kami dapati juga ketika seorang naik kendaraan, buka jendela, hawanya dingin, tiba-tiba kena juga. Nah, alhasil sebab banyak. Kapan itu kena? Pertama, izin Allah. Kedua, karena sebab ketika sedang lemah dan terhampar suatu dingin. Dingin, lemah, ketemu dingin. Saat itu terjadi kekakuan. Maka terapinya apa? Menghangatkan. Ya, menghangatkan. Termasuk akupunktur, itu juga menghangatkan saraf-saraf. Termasuk bisa juga Anda pakai al-habatus sauda atau zat zaitun, dihangatkan di atas pengapian, kemudian dipijat, dioleskan ya, sambil dipijatkan seperti searah jalur peredaran darah ya, sambil dioleskan di belakang telinga ya, kemudian di depannya, kemudian sekitar pipi ya. Juga bisa dengan terapi seperti terapi pembekaman ya, dikeluarkan darah yang sudah lama, diganti darah baru, dan darah baru adalah nutrisi untuk sel-sel yang tepat, seperti dibekam misalkan sebelah kanan ya, dibekam sebelah kanan pipi, kemudian di ujungnya, di depan telinga, di belakang telinga ya, kemudian juga di atas yang ketika mata ikut berdampak, kemudian di atasnya alis juga demikian ya, dibekam untuk mengganti darah baru, yang mana darah baru membawa oksigen juga nutrisi bagi sel-sel yang mengalami kelemahan. Nah, dan pantangannya dijauhin. Apa pantangannya? Di antara pantangannya adalah hamparan dari hawa dingin, berarti AC dijauhin. Ya, minum air terlalu dingin dan terlalu banyak dijauhin. Ya, termasuk konsumsi herbalnya, berarti apa yang menghangatkan. Seperti menghangatkan, Anda bisa konsumsi black garlic, ya, bisa konsumsi juga propolis, ini menghangatkan. Wallahu a'lam bishawab. Syafakumullah jami'an. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Ibu Asti di Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan ya Ustazi, untuk qadarullah tensi Ana rendah 70/51. Afwan, kira-kira makanan dan buah apa yang cocok untuk Ana dikonsumsi untuk menaikkan tensi? Dan juga saat ini Ana mengkonsumsi herbal minyak habatus sauda. Apakah ini aman buat Ana? Demikian saya pertanyaannya. Jazakumullahu khairan. Nah, yang pertama ya, terkait yang paling penting nomor satu adalah pola makan Anda perlu diperbaiki. Pola makan Anda perlu diperbaiki. Nah, juga berikutnya Anda juga perlu jogging, ya, olahraga yang ringan, cukup ringan. Anda bisa simak di link YouTube kami dengan judul senam olahraga jantung sederhana. Ya, Anda cek olahraga mungkin hanya butuh 10 menit bagi Anda. Nah, kemudian herbal cukup satu aja, nggak usah banyak-banyak herbal. Pola makan yang perbaiki, herbalnya satu, ya, dan olahraga juga, herbalnya cukup pakai jahe merah, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Dan pantangannya berarti dijauhin apa? Kurangi yang dingin-dingin. Seperti apa? Kurangi timun, kurangi semangka. Nah, barakallahu fiik. Daging kambing berarti solusi bagi Anda, kambing domba. Wallahu a'lam bishawab. Baik.
Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ida Wahyuni. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz, ada orang tidak mau makan kambing. Apakah berdosa atau ada gangguan di dalam dirinya? Sama seperti makan kurma, khususnya ajwa juga tidak bisa meski dipaksa. Kadangkala bisa. Ustadz, apakah tersebut ada gangguan di dalam dirinya, Ustadz? Bagaimana cara mengatasinya? Demikian. Barakallahu fiik. Nah, penyebabnya bisa jadi apa? Masalahnya bisa jadi masalah apa, kasus fisik atau non fisik, yaitu non medis. Bisa jadi terkait dengan selera. Sebagian orang sama sekali buah-buahan nggak mau, ya, kambing nggak mau, timun pun nggak mau, ya, buah nggak mau. Nah, oleh karena itu apa? Lihat, kalau memang karena fisik nggak masalah. Nah, kalau karena fisik nggak masalah. Tetapi kalau karena non medis, berarti perlu diruqyah, ya, perlu diruqyah. Ada seorang tidak suka daging karena non medis. Seperti contoh kemarin tetangga kami, ya, ketika masakan bumbu ternyata bumbunya ajib, bumbunya kerasa pahit, padahal masak gulai, ya. Dan subhanallah, temannya yang di sampingnya merasakan bumbu itu padahal oke, nggak ada masalah, tapi dia rasakan pahit, ya. Kemudian suami dari ibu-ibu ini meruqyah beliau, dengan izin Allah langsung bereaksi, berdampak. Setelah berhasil diruqyah, ya, dirasakan gulai, ternyata bumbunya sudah pas, coba ajib. Ini contoh saja, ya. Ternyata mereka juga buat dampak-dampak yang aneh-aneh, termasuk apa, kasus seperti ini. Jika memang sebabnya ada masalah gangguan non medis, mungkin perlu diteliti. Ada 3 gejala. Gejala ketika sadar, ya, sholat, mungkin dia sering nggak khusyuk. Gejala, ini salah satu contoh saja. Gejala ketika tidur, dia sering mimpi buruk. Ya. Dan gejala berikutnya ketika diruqyah, dia bereaksi. Coba yang 3 hal ini dikoreksi, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah itu. Taib. Untuk ini pertanyaan dari Ato yang tadi sempat bertanya di awal-awal. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon, ayah kami mempunyai sakit penyumbatan pembuluh darah jantung dan hipertensi. Beberapa bulan lalu telah dipasang ring, namun masih dievaluasi lagi karena penyumbatannya masih ada. Beberapa minggu ini kaki beliau bengkak, terutama yang sebelah kiri, namun tidak ada keluhan berarti. Lalu beliau minta dimasakkan menu daging dari hewan yang dikurbankan kemarin. Mohon nasihatnya Ustadz, terapi untuk kaki bengkak beliau, dan bagaimana masak yang aman untuk kasus ayah kami. Atas nasihatnya, semoga Allah berikan keberkahan kepada Ustadz. Jazakallahu khairan, jazakumullah khairan kepada panitia pengajian. Amin wa jazakallahu khairan. Nah, jantung ada 4 bilik, ya. Dan kanan kiri ini bermasalah. Lihat yang masalah sebelah mana, ya. Dan tentunya beliau mengalami apa, semacam dekompensasi kordis, ya, gagal jantung, ya. Dan kadang ada keluhan cukup kaki bengkak tapi nggak sesak, ya. Ada yang bengkak plus sesak. Nah, ini menunjukkan apa? Regulasi cairan dalam tubuh sudah kurang. Kenapa? Karena jantung sudah lemah untuk memompa. Dia bengkak tapi bukan tambah kuat, tapi tambah lemah, ya, tambah lemah. Nah, dan juga apalagi jika disertai dengan penyumbatan, ya, tentunya pantangannya tentunya apa? Makanan-makanan yang manis pekat dan yang membuat darah semakin kental. Nah, membuat darah semakin kental. Makanya nggak heran ada resep namanya Arab klasik yang biasa digunakan untuk keumuman darah kental, untuk mengencerkan sesuatu yang kental, baik dahak ataupun darah, ya, dengan resep yang namanya sakanjabin, yaitu sesuatu yang manis dicampur dengan yang masam, ya. Bisa Anda gunakan seperti apa? Cuka, ya, cuka alami, bukan cuka dapur bikinan sintetik, bukan, tapi cuka alami. Mau cuka kurma, cuka delima, cuka kismis, cuka kelapa, ya, mau cuka madu, cuka apapun silahkan, ya, dicampur dengan madu, ya. Cuka 1 sendok, madu 1 sendok dikonsumsi. Untuk apa? Mengencerkan darah biar nggak memperparah sumbatan,
ya. Bisa adapun orang-orang tradisional biasa mencampur juga dengan jahe plus juga bawang putih. Nah, wah ini dicampur untuk apa? Untuk membuat sumbatan terbuka di jantung. Jikalau beliau ingin mengkonsumsi daging kambing, ya silahkan, tapi nggak boleh terlalu banyak. Satu, kedua, pilih kambing yang masih menyusu, ya. Dan kemudian tambah juga tadi apa pengencer, resep pengencernya. Wallahu a'lam bishawab. Dan hindari menu makanan tadi yang sifatnya manis pekat, mau buah, mau sayur, mau lauk hewani, juga hindari es-esan, ya. Minuman dingin, ya seperti es dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Penutup mungkin dari Ana pribadi Ustaz, ini pertanyaannya. Boleh saja. Jadi kemarin tuh sebelum ketika tanggal 11 Zulhijjah, Ana mengkonsumsi ya makanan khas Idul Kurban gitu ya. Ada namun dimasaknya itu dengan rendang dan bumbu kaleo. Ini berefek jadi sedikit bersin-bersin, kemudian tenggorokan seperti yang perih begitu, Ustaz. Ini apakah memang berefek dari itu saja, dari olahan masakan seperti itu? Nah, betul. Apalagi dikonsumsi dengan nasi, ya. Apalagi Oh, dikonsumsi iya. dengan nasi. Nah, nggak heran. Pertama dampaknya, Iya. ya mungkin akan timbul kembung, sering sendawa, kadang pusing, hidung mulai Hmm. gatal-gatal, tapi itu mulailah ada masalah kelembapan, ya, yang Hmm. menumpuk. Wallahu a'lam bishawab. Solusinya, Solusinya, terapinya? ya kalau sudah lembab, kasih yang kering. Ya, seperti apa? Misalkan cukup pakai kustul hindi. Ya, Usul kustul Hindi. Oh hindi iya. aja, tanpa ditambah apa. Cukup kustul hindi diseduh dengan air panas, satu Hmm. sendok teh dengan secangkir air panas, biarin 15 menit, langsung konsumsi. Biidznillah 2 kali 3 kali minum, biidznillah ya kelembapan hilang insya Allah. Masya Allah. Tapi Ustaz, alhamdulillah. Demikian ya, jazakallahu khairan untuk jawaban-jawabannya sekaligus juga tadi ilmunya di sejak awal. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Untuk penutup mungkin barangkali Ustaz, untuk penutup kajian ini, tafadhol Baik, kesimpulan. nah, jazakallah khair. Ya, jangan lupa sehat itu mudah, sehat itu murah. Sekali lagi, mudah bagi mereka yang pegang konsepnya, mahal bagi mereka yang bermudah-mudahan apa menjerumuskan diri pada hal-hal sebab penyakit. Nah, oleh karena itu apa? Falyanzuril insanu ila ta'ami. Semoga bermanfaat untuk saya dan Anda semua, dunia wal akhirah. Jika ada salahnya harap dimaklumi, jika ada benarnya dari Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan kepada Ustaz Zona Abdul Ramadhani hafizahullah taala yang telah menyampaikan materi tentang di malam hari ini yang sangat berkaitan dengan momen Idul Kurban ya. Sehingga kita lebih berhati-hati lagi agar tetap menjaga fit. Terima kasih Ustaz atas tipsnya, kemudian juga resep-resepnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran kesehatan dan mudah-mudahan menjadi sedekah jariah kepada Ustaz Zona dan juga keluarga atas waktu yang diberikan kepada kita semua untuk memberikan kajian pada malam hari ini. Barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih. Selamat beristirahat Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, demikianlah pertemuan kita dengan Ustaz Zona Abdul Ramadhani hafizahullah taala di topik pembahasan daging kurban, hewan kurban menurut kedokteran klasik, dan insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dapat mengamalkannya, pelajaran demi pelajaran, ilmu demi ilmu, sedikit demi sedikit kita amalkan, kita pahami, dan syukur-syukur kalau kita bisa menyampaikan kepada handai taula saudara kita dan kerabat-kerabat kita. Demikian jemaah sekalian yang bisa kami haturkan. Mohon maaf atas segala kekhilafan apabila ada yang kurang berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri saja dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.